طيب. نبدأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Khair. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya sudah kita bahas. Thayyib, anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan ya, fursah untuk terus menuntut ilmu, untuk terus talabul ilm ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi Antuna masih punya atau masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus belajar ya. Jadi anak-anak ustazah jangan disia-siakan, juga jangan diacuhkan, terus semangat dalam menuntut ilmu dan bertanggung jawab untuk semua tugas-tugasnya ya. Seperti yang sering ustazah bilang, seorang penuntut ilmu itu harus tanggung jawab ya, tanggung jawab sama apa yang sedang dia emban, tanggung jawab untuk apa-apa yang sedang dia jalani. Terutama kalau misalnya Antuna ya seperti sekarang ini seorang siswi, seorang siswa gitu ya, Antuna harus bertanggung jawab dalam artian mungkin ketika ada pelajaran masuk atau ada masuk Zoom, kalau ada rekaman didengarkan rekamannya, kalau misalnya ada tugas dikerjakan, kalau ujian juga dikerjakan gitu. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya Antuna sebagai seorang penuntut ilmu. Begitupun ketika ujian atau simpelnya ketika ada tugas gitu kan, gak harus ustazahnya yang minta dulu kan. Walaupun dikatakan Antuna di sekolah Islam Ulun Nuha adalah yang paling muda gitu ya kan, kelas 7 nih. Walaupun seperti itu, anak ustazah gak boleh jadiin dalil itu tuh dalil, atau kami kan masih kecil ustazah gitu kan, jadi maklum aja kayak gitu. Enggak ya anak ustazah, Antuna sudah tahu, sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar. Jadi ustazah berharap Antuna ya bisalah setidaknya tanggung jawab, atau kalau belum bisa tanggung jawab sepenuhnya ya mulai dari sekarang belajar menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Fahimtun? Baik. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, di sini Antuna sudah lihat ya, ustazah sudah fotokan bab 12 di layar Antuna, silakan dilihat. Nah, minggu lalu kita sudah masuk ke bab 11, adab-adab penuntut ilmu terhadap waktu. Kita juga udah bahas kan betapa pentingnya seorang penuntut ilmu dalam menjaga waktunya dan memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya belajar, menambah pengetahuan, membaca buku, seperti itu ya. Banyaklah kegiatan bermanfaat yang bisa kita habiskan ya, di samping kita mengerjakan yang prioritas
Ya, contoh misalnya ada tugas, ya kerjain tugasnya dulu, baru tuh nanti kita isi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Harus ya. Harus dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu dengannya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Itu kan, dari situ saja kita sudah mengetahui bahwa banyak orang di luar sana yang Allah nih udah kasih dia waktu luang, sebenarnya bisa diisi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, tapi dia malah isi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali bagi dirinya. Ya, itu adalah manusia yang tertipu atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena kan seperti yang saya bilang, nikmat itu Allah kasih sama kita, bisa saja Allah tarik kapan aja juga, gitu kan. Kita hanya dipinjemin nih, gitu. Bisa jadi nanti suatu saat pemiliknya itu bakal ngambil dari kita, gitu kan. Jadi ya sebelum Allah atau jika sekarang Allah memberikan kita dua nikmat tersebut, maka jagalah dengan baik sebelum diambil sama pemiliknya, gitu. Tayyib. Itu sekedar untuk mengulang materinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 12. Silahkan buka bukunya, halaman 139. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Nah, nanti di sini akan dijabarkan apa saja yang kesalahan yang harusnya atau wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Yang mungkin kadang seorang penuntut ilmu pun bisa terjatuh di dalamnya. Atau dikatakan seorang penuntut ilmu itu bisa jatuh ke dalamnya. Seperti itu ya. Kita baca dulu. Seorang penuntut ilmu harus senantiasa mengintrospeksi diri dan berusaha untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dari dalam dirinya. Nih, maksudnya apa ya? Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Seorang penuntut ilmu harus senantiasa mengintrospeksi diri dan berusaha menghilangkan kesalahan. Maksudnya apa? Ketika dia berbuat salah, dia introspeksi dan tidak akan mengulanginya lagi, gitu. Jadi hilanglah kesalahan tersebut. Paham? Jadi yang dimaksud di paragraf ini adalah seorang penuntut ilmu, jika dia melakukan kesalahan, maka hal yang harus dia lakukan adalah mengintrospeksi dirinya sendiri, kesalahan apa yang dia lakukan, lalu setelah itu dia bertaubat ya, dengan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Janjinya sama siapa? Sama diri sendiri. Berjanji sama Allah, berjanji sama diri sendiri kalau gak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Kan gak mau kan jatuh ke lubang yang sama. Kalau misalnya kita jatuh ke lubang buaya nih, terus kita udah keluar, emang mau jatuh lagi? Enggak kan? Pasti enggak lah, gitu kan. Nah, di antara bentuk kesalahan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, bisa kita lihat yang pertama adalah sifat hasad. Nah, hasad itu atau orang lain atau banyak orang mengatakannya dengan bisa dengki atau iri, ya. Yang pertama hasad. Artinya membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain.
Jadi hasad itu bukan sekedar mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain, bahkan ia adalah ketidaksenangan seorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada selainnya. Maka ini adalah hasad, baik ia mengharapkan hilangnya nikmat itu atau tetap ada tetapi ia membenci hal itu. Contoh, contoh hasad ya. Misalnya, teman kita kita sedang sakit, teman kita itu sedang sehat gitu. Kita sakit, nah salah satu teman kita itu dalam keadaan sehat. Udah, itu nikmat kan? Sehat itu merupakan sebuah nikmat. Nah, yang dimaksud hasad di sini adalah ketika dia melihat temannya itu sehat, dia itu iri, dia itu dengki gitu. Sampai-sampai itu membuat dia mengharapkan nikmat sehat itu dicabut dari temannya gitu. Dia bisa kita bilang dalam artian dia itu nggak rela kalau dia sakit temennya itu sehat. Nah gitu ya, dikatakan di sini hasad itu baik ia mengharapkan hilangnya nikmat atau tetap ada tapi ia membenci. Nih, bisa jadi seseorang yang sakit ini dia mengharapkan nikmat sehat itu hilang dari temannya, atau tetap ada tetapi dia membenci temannya yang sehat. Fahim tuh yang saya maksudkan ya, dia iri, dia dengki terhadap nikmat orang lain yang Allah berikan. Gitu. Fahim tuh ya. Hasad ini merupakan salah satu bentuk bahaya yang menimpa seorang penuntut ilmu. Nah, hasad ini juga bisa menyebabkan hilangnya keberkahan ilmu. Nah, gimana tuh? Jangan sampai hasad ini menimpa diri kita, karena kalau dia sampai menimpa diri kita dan kita nggak sadar kalau kita itu sedang dengki, sedang iri gitu, bisa jadi keberkahan ilmu yang harusnya kita dapatkan itu malah hilang. Lalu dikatakan bahwa dengki akan mengurangi pahala seseorang dalam mencari ilmu, memperlemah hafalannya, dan mengurangi konsentrasinya dalam menghadiri dan memahami ilmu. Nah, bagaimana yang bisa terjadi? Bisa Nana Ustazah. Dengki itu mengurangi pahala seseorang. Ya, kalau kita dengki sama orang, kita sibuk mendoakan dia dengan yang buruk-buruk, nikmatnya. Contohnya kita berdoa, ya Allah cabut aja nikmatnya gitu. Nah, gimana? Bisa jadi kan pahala kita berkurang karena doa kita sendiri. Kita iri karena dia itu dikasih nikmat sama Allah sementara kita itu belum. Seperti itu. Lalu memperlemah hafalannya. Dia hanya memikirkan tentang itu aja. Ya, juga dapat mengurangi konsentrasinya. Dia hanya konsentrasi sama urusannya orang lain gitu. Menyibukkan diri sama hal-hal yang orang lain dapatkan. Faham nggak yang saya maksudkan? Ya, jadi kenapa dengki itu bisa memperlemah hafalan dan mengurangi konsentrasinya? Karena orang-orang yang memiliki sifat dengki itu dia hanya memikirkan nikmatnya orang lain, dia hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang orang lain dapetin sementara dia itu enggak, seperti itu ya. Lalu gimana dia mau konsentrasi menuntut ilmu, mau menguatkan hafalannya sementara yang dia pikirkan aja hal-hal yang harusnya enggak ada di pikirannya ya. Bukan kan tadi Ustazah bilang kalau seorang penuntut ilmu itu harus wajib menjaga dirinya dari kesalahan-kesalahan tersebut ya. Jika dengki itu bisa mengurangi pahala seseorang,
memperlemah hafalannya dan mengurangi konsentrasinya, maka benarkan yang dikatakan bahwa dengki itu juga menjadi salah satu penyebab hilangnya keberkahan ilmu tersebut. Paham ya? Lalu kita baca lagi, seorang muslim dan muslimah tidak boleh dengki karena dengki adalah sifat tercela. Di garis bawahi, dengki adalah sifat tercela, sifat tidak terpuji. Dengki adalah sifat tercela, sifatnya orang-orang Yahudi. Ini di garis bawahi ya. Dengki merupakan sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, di mana dengki itu dapat merusak amal seseorang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seseorang mengharapkan segala apa yang telah Allah lebihkan dan utamakan atas sebagian manusia dari sebagian yang lain. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita iri atas sesuatu yang orang lain dapatkan sementara kita enggak. Ya. Dalilnya apa? Lihat Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, bisa jadi anak-anak ustazah mereka mendapatkan itu karena hasil usahanya, sementara sementara kita itu kurang usahanya gitu. Allah kasih lebih ke mereka mungkin karena usaha mereka itu lebih besar daripada usaha kita. Ya. Jadi kenapa kita iri sementara usaha kita aja itu kecil? Seperti itu. Kalau misalnya kita melihat orang lain itu mendapatkan nikmat yang lebih dari kita, maka kita yang harus introspeksi. Nah, usaha kita itu udah sampai mana gitu. Berdoanya udah banyak belum? Ibadahnya gimana? Masih bolong-bolong atau enggak gitu. Paham Tun? Jadi jangan semata-mata langsung menyalahkan manusia, langsung contohnya kayak bilang kenapa dia bisa dapat itu aku enggak gitu. Itu contohnya ya. Enggak ya, tapi kita itu harus introspeksi dulu. Lihat dulu udah seberapa besar usaha kita, seberapa besar doa kita, gimana ibadah kita tuh. Contohnya kita mau banyak tapi sholat aja masih bolong-bolong contohnya. Nah gimana tuh? Sedangkan mereka mungkin mereka melakukan usaha yang lebih besar dari apa yang kalian lakukan, ya. Maka sifat hasad ini memiliki beberapa sebab, namun ada obatnya. Ketahuilah bahwa jika hal ini tumbuh dalam diri seseorang, maka janganlah meremehkan dan melalaikannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak ada jiwa yang terbebas dari hasad. Namun orang yang tercela menampakkannya, sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Nah gini, setiap manusia ya, seperti yang udah saya bilang, kullu bani adamin khata wa khairul khata'ina at-tawwabin. Setiap bani Adam itu pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau misalnya hasad ini menimpa diri kita, maka sikap kita ini bisa dua. Kalau kita mau jadi orang tercela, pasti kita menampakkan sifat hasad kita.
Tapi kalau kita mau jadi orang yang mulia, maka sembunyikanlah gitu. Ya. Paham? Ingat selalu hadis ini ya anak ustazah. Memang tidak ada manusia tanpa kesalahan, ya. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, seperti itu. Fahim tun? Baik, yang pertama tadi hasad. Yang kedua kita masuk ya, berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Nah, sebelum kita masuk kita harus tahu dulu fatwa itu apa. Berfatwa tanpa ilmu. Fatwa itu memiliki kedudukan yang agung. Pelakunya mencurahkan pikiran untuk menjelaskan apa yang samar bagi umat tentang urusan agama mereka dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, kedudukan ini tidak bisa disandang kecuali oleh ahlinya. Maksudnya, dia berbicara seperti seorang ustadz, seperti seorang syekh, seperti seorang pendakwah, tapi sebenarnya dia itu tidak memiliki ilmu. Ini, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu. Sebelum kita berbicara, kita harus tahu dulu ilmunya. Sebelum kita beramal, kita harus tahu dulu ilmunya. Jangan beramal dulu baru cari tahu ilmunya, ya. Nanti bisa jadi amal yang kita lakuin itu bisa masuk ke dalam bid'ah, ya. Karena kita nggak tahu ilmunya. Paham tun? Jadi sebelum kita berbicara, hendaknya kita itu mengetahui ilmunya. Sama seperti orang yang menyebarkan berita, sebelum dia menyebarkan berita, dia itu harus tahu berita itu udah benar atau enggak. Atau bahasa sekarang, berita itu hoax atau enggak, gitu kan? Itu, ya. Jadi seorang penuntut ilmu harus harus menjaga dirinya dari hal-hal seperti ini, ya. Jangan cuman karena dia itu hobi ngomong, jadi semua diomongin tapi dia tuh nggak tahu ilmunya gitu. Jadi sebelum antunna dan kita semua berbicara di depan halayak ramai, apalagi masalah urusan agama, ya, hendaknya cari tahu dulu ilmunya, cari tahu dulu benar-benar agar apa nanam seza, agar kita itu tidak membawa orang lain ke dalam kesalahan. Ya, kalau misalnya kita kasih tahu orang lain tanpa ilmu, kan bisa aja kita bawa dia ke dalam jurang kesalahan juga. Nah, nanti dosanya ke kita juga dong, gitu kan, nggak mau kan. Nah, sesungguhnya di antara kejahatan yang terbesar adalah seseorang mengatakan tentang sesuatu nih. Seseorang mengatakan sesuatu bahwa hal ini, contohnya, misalnya ini tuh halal, tapi dia nggak mengetahui hukumnya Allah. Atau dia berkata bahwa ini haram, padahal dia nggak tahu hukumnya Allah gitu. Cuman berdasarkan logikanya aja, nggak logika juga. Mungkin cuman berdasarkan angin lewat aja gitu. Tanpa ilmu dia berani ngomong ini halal, ini haram. Ya, jangan menjadi seorang penuntut ilmu yang seperti itu. Kecuali memang antuna sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya dan sudah tahu kebenarannya, ya, maka boleh diamalkan, ya, boleh diajarkan ke orang lain. Tapi kalau misalnya antuna, kita semua nggak tahu ilmunya dan nggak tahu, belum belajar tentang itu, tentang halal dan haramnya sesuatu, maka lebih baik jangan dibicarakan sama orang lain, ya, karena berfatwa tanpa ilmu itu merupakan suatu kejahatan yang besar, seperti itu, ya. Fahim tun ya, maksudnya berfatwa tanpa ilmu, yaitu dia itu berbicara seakan-akan dia tahu padahal dia nggak tahu. Dia mengeluarkan dalil tanpa ilmu. Faham?
Jadi udah paham ya maksudnya berfatwa tanpa ilmu di sini. Nanti kalau misalnya Ustazah tanya gitu, apa maksud berfatwa tanpa ilmu? Nah, udah bisa ya jelasin ya. Nah, insya Allah minggu depan akan kita masuki dalil-dalil mengenai berfatwa tanpa ilmu. Apa saja dalil yang melarang darinya. Fahimtun? Taib. Yumkin naktafi nakro kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita semua. Jika ada yang salah, Ustazah mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.